Ada yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya terkait dengan ini. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memang sudah menetapkan dari awal untuk partai politik yang memiliki kursi lolos parliamentary threshold di pemilu 2019, mereka hanya akan mengikuti verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Fitroh Amalia kembali menjumpai Anda dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pada episode hari ini kita akan membahas mengenai regulasi tahapan pemilu telah ditetapkan. Lalu, seperti apa persiapan KPU Kabupaten Kebumen? Sahabat pemilih, KPU bersama pemerintah dan DPR telah menyepakati hari dan tanggal pemungutan suara, yang kemudian telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum serentak tahun 2024 yang jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Sudah hadir bersama kita kembali Ketua KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Yulianto. Selamat pagi, Pak Yuli. Selamat pagi, Mbak Lia, dan selamat pagi juga untuk sahabat pemilih, pemerhati, dan intens melihat talkshow KPU Kabupaten Kebumen Menyapa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Yuli hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Pak Yuli, sesuai dengan tema kita hari ini, temanya berbeda dari yang sebelumnya karena menimbulkan pertanyaan ini Pak Yuli. Seperti apa persiapan KPU Kabupaten Kebumen? Nah, KPU juga telah mengeluarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu tahun 2024. Sebenarnya apa dan bagaimana sih tahapan pemilu itu Pak Yuli? Ya, terima kasih. Jadi pemilu sebagai amanah dari undang-undang dilaksanakan 5 tahun sekali. Maka pemilu baru bisa dilaksanakan sepanjang regulasi atau dasar-dasar pijakan untuk penyelenggaraan pemilu itu sudah disepakati oleh para pihak. Yang pertama kita paham bahwa dasar pertama adalah ditetapkannya Undang-Undang 7 2017 sebagai salah satu dasar penyelenggaraan pemilu di 2024. Karena perlu dipahami pemilu 2024 itu ada pemilu dan pemilihan. Maka pemilihan di 2024 juga sudah ditetapkan tetap menggunakan Undang-Undang 10 2016. Nah, dua pijakan ini menjadi sejarah baru di pemilu 2024 besok, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang undang-undangnya ditetapkan mendekati tambahan. Ini merupakan keuntungan sendiri. Nah, di Undang-Undang 7 2017 juga diamanahkan di sana bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu itu diberikan amanah untuk membuat yang namanya keputusan dan peraturan sebagai tindak lanjut untuk penyelenggaraan hal-hal teknis. Nah, tadi sudah disampaikan KPU mendasari RDP antara pemerintah, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP serta DPR RI menyepakati tanggal hari H pemungutan suara 14 Februari 2024. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU tadi. Ya, ini awal tahapan-tahapan teknis berikutnya. Saya kira itu. Kalau tahapan penyelenggaraan pemilu itu seperti apa Pak Yuli? Apa saja itu tahapan? Ya, sebenarnya tahapan penyelenggaraan pemilu itu sudah ada di Undang-Undang 7 2017, seingat saya pasal 167 ayat 4 ada 11 tahapan. Nah, sebenarnya setelah tanggalnya disepakati, maka KPU punya kewenangan untuk memutuskan tahapan penyelenggaraan pemilunya. Maka pasca RDP berikutnya setelah disepakati tadi tanggal pemungutan suara, KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 yang berisi tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ada 11 tahapan mendasari Undang-Undang 7 2017. Ya. Nah, kalau dari tahapan pemilu untuk 2024 dengan tahapan pemilu sebelumnya di tahun 2019 kita juga menyelenggarakan pemilu serentak, itu apakah ada perbedaan yang signifikan dari tahapan pemilu
Sebenarnya kalau tahapan pemilu 2024 dengan 2019 itu sama. Karena secara tahapan hanya 11 tahapan tadi. Yang berbeda, terlihat berbeda itu di PKPU 3 2022 tadi, karena di sana berisi terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan tahapan Pilpres putaran kedua saja yang tadi dari 6 tahapan. Nah, berbeda dengan pemilu 19 yang PKPU-nya berisi tahapan, program, dan jadwal. PKPU 3 2022 hanya berisi tahapan dan jadwal. Di PKPU 3 2022 tadi termuat bahwa terkait dengan program dan kegiatan nanti akan dikeluarkan dalam bentuk PKPU tersendiri yang memuat detail terkait dengan tanggal dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatannya. Kira itu. Berarti perbedaannya jika dalam PKPU tentang jadwal dan tahapan untuk pemilu sebelumnya itu masuk programnya juga. Kalau untuk PKPU yang pemilu 2024 hanya tahapan dan jadwal, sedangkan programnya akan dikeluarkan dalam bentuk PKPU tersendiri. Ya, betul. Menurut pasal 167 ayat 6 itu juga KPU itu memulai tahapan penyelenggaraan itu paling singkat paling lambat 20 bulan sebelum hari H tanggal pemungutan suara. Itu berarti kan bulan ini sudah mulai tahapan pemilu 2024. Nah, lalu bagaimana sih persiapan KPU Kebumen dalam menindaklanjuti tahapan pemilu 2024 ini, Pak? KPU Kabupaten Kebumen dalam proses penyiapan pemilu 2024 dan pemilihan 2024 otomatis membagi dua kelompok kelompok pemilu 2024 yang memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota sesuai dengan keputusan nomor 21 tadi. Maka KPU mengikuti arahan dan petunjuk dari KPU RI melalui KPU provinsi. Hal-hal yang kita siapkan terkait juga dengan persiapan data pemilih, kemudian proses penguatan kelembagaan, pendidikan pemilih, dan proses-proses terkait dengan pencermatan penyiapan penyusunan daerah pemilihan dan seterusnya. Ini hal-hal yang terkait dengan pemilu 2024. Kemudian terkait dengan pemilihan 2024, di sana ada juga yang masih diatur di Undang-Undang 10 2016 bahwa pembebanan anggaran itu melalui APBD kabupaten kota. Maka pasca Pilkada 2020 Kebumen, KPU Kebumen juga melakukan proses koordinasi dengan Pemkab terkait penyiapan anggaran di 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. 14 Juni 2022 peluncuran tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Ini bagian dari sosialisasi KPU kepada masyarakat, khususnya stakeholder terkait, bahwa tahapan pemilu sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 2017 akan kita mulai bersama, sehingga diketahui khususnya oleh stakeholder terkait, khususnya dan pada umumnya masyarakat pemilih di Kabupaten Kebumen. Saya kira itu, Mbak. Nah, sahabat pemilih, bahasan yang menarik ketika tahapan pemilu sudah di depan mata, ibaratnya gerbang pemilu sudah dibuka, saatnya KPU bersama penyelenggara pemilu yang lain akan bekerja keras, bekerja sama demi terselenggaranya pemilu tahun 2024 yang sukses. Nah, sahabat pemilih, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ada informasi penting yang perlu sahabat pemilih ketahui, jadi jangan kemana-mana. Halo sahabat pemilih, sudah tahu belum bahwa sekarang sahabat pemilih bisa mengecek apakah nama sahabat pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum loh? Bagaimana caranya? Yuk kita simak yang satu ini. Pertama, sahabat pemilih bisa mengecek melalui website Lindungi Hakmu, yaitu pada laman www.lindungihakmu.kpu.go.id. Kemudian, sahabat pemilih pilih Kebumen.
masukkan NIK sahabat pemilih, atau bisa juga masukkan nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian klik tombol pencarian, maka akan tampil seperti ini jika sahabat pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Kedua, sahabat pemilih bisa download aplikasi Lindungi Hakmu pada Play Store. Setelah terinstall, buka aplikasi Lindungi Hakmu. Kemudian, pada kolom cek data pemilih kamu, pilih Kebumen. Kemudian, masukkan NIK sahabat pemilih. Maka, apabila sudah terdaftar akan muncul tampilan seperti ini. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Pastikan data yang sahabat pemilih masukkan sesuai dengan KTP elektronik sahabat pemilih ya. Nah, apabila bagi sahabat pemilih yang belum terdaftar, jangan khawatir. Sahabat pemilih juga bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Kebumen, Jalan Arum Binang, nomor 14 Kebumen. Ingat, tanggal 14 Februari 2024 pemilu dilaksanakan. Pastikan namamu terdaftar dalam daftar pemilih. Kembali lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa Dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan Ketua KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Yulianto. Sahabat pemilih, KPU telah menyelenggarakan peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 secara serentak dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Yulianto bahwa ada 11 tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pak Yuli, dari 11 tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 ini, kira-kira tahapan apa saja yang dianggap paling krusial ini, Pak? Ya, tahapan ini sudah diatur, tadi saya sampaikan, sudah diatur di Undang-Undang 7 2017. Jadi 11 tahap, kalau ditanyakan 11 tahapan ini yang krusial yang mana? Semua. Iya, karena sebenarnya kan antar tahapan saling terkait gitu ya. Bahwa di tahapan pertama terkait dengan perencanaan program dan anggaran serta regulasi. Tadi saya sampaikan bahwa regulasi itu menjadi pijakan pokok. Sebuah event sekelas pemilu, gawe besar nasional, maka regulasinya juga harus kuat dulu. Maka pasca pemilu biasanya langsung dilakukan proses evaluasi baik oleh penyelenggara, pemerintah ataupun stakeholder terkait ya, atau pemerhati pemilu terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari penyelenggaraan sebelumnya yang notabene biasanya akan menjadi bahan apakah undang-undang pemilu itu bagian yang perlu direvisi atau tidak. Baru proses-proses ini di tahapan 1 nanti bisa dilakukan. Nah, kemudian setelah undang-undangnya ada kan sebenarnya bisa diukur kurang lebihnya nanti program dan anggarannya seperti apa. Karena di undang-undang pasti diatur terkait dengan teknis juga, yang cenderung teknis terkait dengan penyelenggaraan pemilu tadi. Maka di tahap 1 ini mungkin tidak terasa langsung di publik, tetapi bagi pemerintah, penyelenggara, dan legislatif ini atau partai politik itu menjadi hal yang sangat mendasar. Penting atau tidak, ya awalnya dari situ. Ya, baru di sisi tahapan kedua itu terkait dengan pemutakhiran data pemilih gitu ya. Ini menjadi penting, sangat penting khususnya bagi pemilih. Karena kita semua paham memilih itu memang hak. Tapi bagi penyelenggara pemilu mendata pemilih agar semua ada di pemilih itu merupakan target besarnya. Nah, kita berupaya agar semua pemilih yang memenuhi syarat itu sudah harus ada di daftar pemilih. Nah, publik khususnya pemilih ini harus juga memastikan bahwa namanya itu sudah ada, sehingga partisipasi berpotensi naik manakala masyarakat juga sudah intens memastikan bahwa dirinya sudah tercatat di daftar pemilih tadi. Ya, kembali lagi, memilih masih diatur sebagai hak bagi pemilih tadi. Nah, proses pemilih penyusunan daftar pemilih ini ada sengketanya atau tidak? Nah, kita sering mengalami bahwa daftar pemilih itu sering digugatnya itu di belakang. Padahal prosesnya sudah dari awal, sehingga
baik pemilih, peserta pemilu itu harus sudah intens, idealnya sudah intens dari awal untuk memonitor, mengikuti baik dari sisi proses keterlibatan publik ataupun rekapitulasi terkait dengan penyusunan daftar pemilih. Nah, langkah ketiga atau tahapan ketiga itu terkait dengan pendaftaran ya, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, ini yang berpotensi sudah ada tadi sengketa dari awal gitu kan. Kalau daftar pemilih biasanya akhir. Nah, Padahal padahal untuk daftar pemilih itu kita sudah memutakhirkan data pemilih dari sebelum tahapan bahkan gitu ya, Pak. ya, Tapi di pasca pemilu 2019 kan ada hal yang baru ya Iya. terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Ini hal baru yang mau dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa daftar pemilih itu update. Ya, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi kembali lagi butuh upaya keras juga terkait dengan kepedulian pemilih terkait dengan data dirinya. iya. Yang penting. Oke, tadi lanjut ke yang ketiga ya, Iya. karena pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini memang lebih terlibat di KPU dan partai politik ya. Kita tahu bahwa peserta pemilu itu yang pertama untuk presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon ya. Untuk partai pemilu legislatif berarti partai politik yang nanti dia akan mengusulkan pasangan calon presiden dan anggota baik DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian ada pasangan perseorangan, ada calon perseorangan, dalam konteks ini adalah DPD ya. Nah, proses khususnya pendaftaran peserta pemilu bagi partai politik ini proses yang sangat penting. Otomatis mereka sudah harus terdaftar di institusi yang membidangi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian proses berikutnya mereka harus mendaftarkan kelembaganya atau partai politiknya ke KPU RI, karena sekarang sifatnya tersentral. Nah, sepemahaman saya saat ini KPU RI juga sudah melakukan koordinasi dengan partai politik terkait dengan penyiapan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Nanti di sana ada dua jenis verifikasi, verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Ada yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya terkait dengan ini, ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memang sudah menetapkan dari awal untuk partai politik yang memiliki kursi lolos parliamentary threshold di pemilu 2019, mereka hanya akan mengikuti verifikasi administratif. Tapi bagi parpol baru dan partai politik non DPR RI ya, maka akan mengikuti verifikasi administratif dan verifikasi faktual apabila lolos verifikasi administratif. Ya, ini saya kira sudah dipahami oleh khususnya pengurus partai politik di masing-masing tingkatan. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai ke nanti proses penetapan peserta pemilu. Nah, tadi kau tanyakan ini potensinya digugat apa tidak. Nah, setelah muncul keputusan KPU, baru apakah nanti partai politik yang tidak lolos, yang lolos kan nggak gugat ya, yang tidak lolos akan melakukan gugatan ataupun tidak. Nah, pasca proses ini sebenarnya beriringan dengan proses pendaftaran ya dan verifikasi, ada yang dilakukan oleh KPU terkait dengan penyusunan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan. Ya, ini tergantung dari kondisi di masing-masing wilayah, apakah memang ada potensi perubahan dapil, perubahan jumlah kursi ataupun tidak. Karena prinsipnya KPU akan mengikuti proses penyusunan dapil dan jumlah kursi. Yang pertama jelas ada dasar pijakannya, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi terkait dengan jumlah penduduk di dalam suatu wilayah, kemudian apakah di wilayah tersebut ada pemekaran atau tidak, atau mohon saja mungkin ada bencana yang menyebabkan sebuah daerah itu hilang ya. Ada juga yang perlu diprediksi oleh teman-teman, apakah nanti di tahapan-tahapan penyusunan dapil itu ada sesuatu kondisi yang berpotensi ada perubahan jumlah penduduk yang signifikan.
Misalnya saja, apakah di sana ada pembukaan kawasan industri yang berpotensi akan ada perpindahan penduduk yang besar. Ini hal-hal yang memang dicermati khususnya oleh kita sebagai penyelenggara pemilu sebelum sampai ke tahapan teknis penetapan jumlah kursi dan dapil tadi dilaksanakan. Untuk penetapan dapil itu ada di KPU RI ini, Pak? Kalau penetapan daerah pemilihannya yang untuk kabupaten kota nanti di DPR RI, di KPU RI, tetapi KPU kabupaten kota juga diberikan amanah untuk proses melakukan FGD, masukan masyarakat terkait dengan dapil tadi, beserta data dukung yang dilampirkan, baik terkait dengan DAK 2, juga terkait dengan data kewilayahan serta hasil dari FGD. Kemudian dokumen tadi diserahkan kepada KPU RI sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan dapil khususnya di tingkat kabupaten kota. Kalau di dapilnya RI, DPR RI itu wilayahnya malah DPR RI. Ya. Saya kira itu di langkah keberapa tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya, kelima. Kemudian berikutnya setelah ada parpol, ada peserta pemilu, ada dapil, proses berikutnya adalah pencalonan. Nah, pencalonan ini jelas berpotensi sengketa. Proses yang panjang dari pengajuan oleh partai politik sampai nanti ada daftar calon sementara, ada daftar yang calon tetap. Ini yang panjang dan di situ tidak hanya sekedar partai politik, tapi nanti dari publik pun akan diberikan ruang untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan proses pencalonan tadi. Jadi misalnya setelah DCS akan dipublish juga calon di DPS nanti akan ada ruang masukan masyarakat. Berarti ini untuk pencalonan ini merupakan salah satu tahapan yang paling panjang jangka waktunya ya, Pak? Salah satu yang panjang gitu ya, salah satu yang panjang, dan itu masih di tahun-tahun awal gitu ya, tahun-tahun awal. Nah, setelah sampai ke pencalonan sudah ditetapkan di calon tetap, mereka baru proses mengikuti kampanye. Nah, ini juga di 2024 ini ada yang berbeda dengan sebelumnya karena masa kampanye itu lebih pendek. Disepakati 75 hari. Nah, kampanye publik sudah paham di sana ada banyak potensi sengketa atau pelanggaran gitu ya. Biasanya bahasanya pelanggaran ya. Pelanggaran masa kampanye. Nah, setelah masa kampanye ada juga masa tenang, walaupun hanya 3 hari, ini pun juga perlu kita cermati dan kita sampaikan hal-hal yang memang dilarang di masa tenang dan yang diperbolehkan di masa tenang. Kemudian proses berikutnya pemungutan dan penghitungan, kemudian rekapitulasi, penetapan hasil. Nah, berbicara penetapan hasil kan berarti hasil rekapitulasi diplenokan menjadi keputusannya KPU. Ini juga bagian yang berpotensi disengketakan. Setelah ini selesai, apakah ada gugatan atau tidak, baru nanti pengucapan sumpah dan janji yang dilakukan di proses ujung dari penyelenggaraan pemilu. Di tahapan pemilu itu tidak berhenti ketika masyarakat sudah mencoblos itu, ya. Masih ada tahapan berikutnya sampai nanti calon yang terpilih itu dilantik ya Pak? Iya, betul. Nah Pak Yuli, ini dalam penyelenggaraan pemilu ini bukan hanya kerja KPU ya Pak untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini. Yeah. Tentu ada pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Misalnya dari unsur pemerintah, pihak keamanan, peserta pemilu, bahkan pemilih itu sendiri. Nah untuk pemilu 2024 nanti bagaimana harapan Pak Yuli dari pemangku kepentingan ini agar terselenggaranya pemilu yang sukses nantinya, Pak? Ya, pemilu itu sudah saya sampaikan dari awal, salah satu gawe besar di NKRI ya, memastikan bahwa regenerasi dan pergantian. Kalau regenerasi kan seakan-akan sesuatu yang baru ya, tetapi pergantian kekuasaan, pergantian pemerintahan ini bisa terselenggara sesuai dengan seharusnya. Di sana diamanahkan 5 tahun sekali. Maka semua pihak mempunyai kepedulian dan konsekuensi memastikan bahwa proses ini dapat berjalan dengan baik.
terkait dengan pemilu ini otomatis dari pemerintah mempunyai tanggung jawab besar agar penyelenggara pemilu itu bisa bekerja dengan maksimal. Perlu koordinasi, perlu saling bertemu untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan pemilu bisa terselenggara. Nah, ini harus dilakukan di semua tingkatan, baik di tingkatan pusat, provinsi maupun kabupaten kota, agar para pihak tadi disampaikan stakeholder adalah pemerintah, penyelenggara pemilu, pihak keamanan, peserta pemilu dan pemilih itu mengetahui apakah tanggung jawab ya di masing-masing bidangnya atau lininya. Penyelenggara memastikan bahwa semua tahapan itu bisa dilaksanakan, tidak hanya sekedar dalam konteks terbatas proseduralnya, harapan kita bisa sampai ke substansialnya. Kemudian para pihak yang memang dilayani oleh KPU juga bisa mengetahui terkait dengan regulasi yang memang harus mereka patuhi sesuai dengan amanah regulasi tadi. Nah, pemerintah mempunyai kewajiban juga terkait dengan partisipasi dan memastikan bahwa keamanan terjamin agar proses pemilunya bisa terselenggara. Nah, di sisi peserta, selain mereka juga secara teknis harus terlibat, mereka adalah bagian yang mempunyai titik penting memastikan bahwa figur-figurnya sudah ada, kemudian didaftarkan ke KPU sampai saatnya nanti dipilih oleh pemilih. Nah, bagaimana masa kampanye harus dijalankan agar tidak terjadi proses pelanggaran, gitu kan, sampai nanti di ujung pada saat proses penetapan hasil. Nah, pemilih juga disadarkan bahwa ini ruang bagi pemilih untuk memastikan bahwa proses pergantian kepemimpinan itu bisa terselenggara. Hak-hak politiknya khususnya untuk pemilih bisa dilakukan. Yang tadi mereka datang ke TPS dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar ya. Dengan benar seperti ini ya tidak hanya sekedar datang tapi ujung-ujungnya suaranya tidak sah karena tidak tahu caranya. Harapan kita dari penyelenggara, pemilih yang datang ke TPS malah sudah memiliki pilihan yang jelas. Sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak, tidak terlalu banyak berpikir ini milih yang mana. Ya, teknisnya mereka pahami, yang mau dipilih sudah diketahui, sehingga tinggal membuka surat suara, memberikan haknya, melipat dan memasukkan sesuai dengan kotaknya. Ya. Karena hal-hal yang sepele saja, seharusnya kotaknya masuk misalnya ke Pilpres, calon presiden, masuknya ke misalnya DPR RI, ya, ini kan tertukar surat suara di kotak. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi kembali lagi pemilih juga perlu memahami. Prinsipnya pemilu itu gawe bersama, sehingga para pihak atau stakeholder ini perlu melakukan koordinasi dengan intens agar pemilu ini sampai ujungnya nanti penetapan pasangan calon terpilih ataupun anggota legislatif terpilih bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak Yuli atas waktunya. Semoga Pak Yuli dan kita semua sehat selalu. Amin. Karena kita akan mulai bekerja keras demi terselenggaranya pemilu yang sukses nantinya. Ya, tidak hanya bekerja keras, tetapi memang tahapan menuntut kita untuk bekerja tidak hanya jam kerja, tetapi bahasanya hari kerja. Hari kerja. Kalender hitam semua. Iya, kalender hitam semua. 24 jam di-on-kan. Sahabat pemilih, perlu saya ingatkan kembali bahwa penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Besar harapan kami agar sahabat pemilih di rumah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Demikian talk show KPU Kebumen Menyapa hari ini. Nantikan sapaan kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Fitroh Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.